lampu-lampu padam serentak di Nuuk. Bukan satu blok, bukan satu distrik. Seluruh ibu kota Greenland tenggelam dalam gelap. Pada Sabtu malam 24 Januari 2026 pukul 22.30 waktu setempat, kota kecil di tepi Arktik itu mendadak senyap. Jalanan tanpa lampu, apartemen tanpa pemanas, internet terputus. Dalam hitungan detik, sekitar 20.000 warga kehilangan listrik dan rasa aman. Di wilayah yang selama berabad-abad hidup dalam cuaca ekstrim, gelap bukanlah hal asing. Namun kali ini berbeda. Pemadaman terjadi bukan hanya di tengah badai angin, tetapi juga di tengah badai politik global. Isu pencaplokan Greenland oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan dunia pun bertanya, apakah ini sekedar gangguan teknis atau simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar? Apa yang sebenarnya terjadi? Perusahaan Utilitas Nasional Greenland menjelaskan bahwa pemadaman disebabkan oleh gangguan jalur transmisi utama dari PLTA, sumber listrik terbesar yang menyuplai Nuuk. Pada hari itu, Greenland dilanda angin kencang, cukup kuat untuk mengguncang bangunan dan merusak infrastruktur. Angin ekstrim memicu line error pada saluran transmisi, membuat listrik yang sebenarnya masih diproduksi tidak dapat dikirim ke kota. Menurut laporan Al Jazeera, pembangkit darurat segera diaktifkan. Sekitar 75% pasokan listrik dan koneksi internet berhasil dipulihkan pada pukul 03.30 dini hari, Minggu 25 Januari 2026. Namun, otoritas tetap meminta warga menghemat listrik karena masalah utama belum sepenuhnya terselesaikan. Dampaknya meluas. Sistem pemanas listrik terhenti. Pasokan air terganggu di beberapa wilayah. Internet dan komunikasi lumpuh. Suhu ekstrim memperbesar risiko kemanusiaan. Secara teknis, penjelasannya jelas, namun secara politis, momentumnya terlalu sensitif untuk diabaikan. Pemadaman ini terjadi bersamaan dengan langkah yang tak biasa dari pemerintah Greenland, distribusi brosur kesiapsiagaan krisis nasional. Isinya sederhana, tapi pesan politiknya berat. Simpan air minum, persediaan makanan dan obat, alat penerangan dan baterai, pakaian hangat, alat komunikasi alternatif untuk bertahan minimal 5 hari. Pemerintah menegaskan ini langkah preventif. Namun di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat, pesan itu terdengar seperti alarm diam-diam. Apalagi di Washington, Donald Trump sedang berbicara tentang Greenland bukan sebagai mitra, tetapi sebagai aset strategis. Trump mengklaim telah mencapai kerangka kesepakatan dengan NATO terkait Greenland. Tidak ada dokumen resmi, tidak ada tanda tangan, namun narasinya jelas. Trump menyebut bahwa AS menginginkan akses tanpa batas waktu ke wilayah Greenland. Durasi yang disebut 50 tahun, 99 tahun, bahkan selamanya. Namun semua masih tahap negosiasi. Termasuk jika Greenland kelak merdeka dari Denmark. Gedung Putih melalui juru bicara Anna Kelly mengatakan, jika kesepakatan ini terwujud dan Presiden Trump sangat berharap demikian, AS
akan mencapai semua tujuan strategisnya terkait Greenland dengan biaya yang sangat kecil selamanya. Isinya mencakup penambahan kehadiran militer AS berdasarkan Perjanjian Pertahanan AS-Denmark 1951, akses ke mineral tanah jarang, vital bagi teknologi dan industri pertahanan, dominasi geopolitik Arktik untuk membendung pengaruh Rusia dan Tiongkok. Greenland, pulau es yang selama ini dianggap pinggiran dunia, kini berada di pusat perebutan kekuatan global. Di media sosial, penjelasan teknis tak cukup. Mengutip The Concern Daily, warganet mulai berspekulasi, apakah blackout ini pertanda awal intervensi Amerika? Narasi itu berkembang liar. Spekulasi memang tak berdasar secara fakta, namun kecemasan publik jarang lahir dari data. Ia lahir dari ketidakpercayaan. Dan Trump dengan rekam jejak retorika agresif menyediakan bahan bakarnya. Dalam geopolitik modern, kekuasaan tidak selalu datang lewat senjata. Kadang ia datang lewat infrastruktur. Greenland hari ini seperti saklar listrik di ruang kendali Arktik. Siapa yang menguasainya, menguasai jalur militer, logistik, energi, dan mineral masa depan. Blackout di Nuuk mungkin hanya akibat angin, namun ia menyikap betapa rapuhnya sebuah wilayah strategis ketika berada di antara kepentingan raksasa global. Masalah utama Greenland bukanlah listrik yang padam, melainkan kedaulatan yang terus diuji. Ketika gangguan teknis terjadi di tengah tekanan geopolitik, publik sulit memisahkan mana kebetulan dan mana pola. Dan di era politik Trump, ketidakpastian adalah strategi. Trump menegaskan bahwa ia tak berniat menggunakan kekuatan militer. Ia memilih insentif ekonomi, bahkan disebut menawarkan hingga $1 juta AS bagi warga Greenland yang mendukung referendum pemisahan dari Denmark dan bergabung dengan AS. Pendekatannya halus, tapi berdaya tekan tinggi. Greenland kini berdiri di persimpangan antara badai alam dan badai politik, antara kabel listrik yang rapuh dan kekuasaan global yang mengintai. Dan ketika lampu-lampu kembali menyala di Nuuk, pertanyaan terpenting belum terjawab. Apakah kegelapan tadi hanya pemadaman atau sekilas masa depan Arktik yang diperebutkan?